Shalom sahabat Blessing, kembali lagi dengan saya Marshall Blessing di Blessing Story. Blessing Story adalah sebuah wadah bagi setiap sahabat Blessing untuk menceritakan mengenai kebaikan Tuhan yang pernah dialami sehingga menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Hari ini kita kedatangan salah satu sahabat Blessing yang bernama EYM. Yuk langsung aja kita kenalan. Halo Shalom EYM. Shalom Kak, Apa kabarnya? puji Tuhan kabar baik Kak. Wah, puji Tuhan, kabarnya baik. Kalau boleh tahu, EYM berasal dari kota mana ya? Saya berasal dari kota Medan, Sumatera Utara. Wah, jauh banget ya. Salam kenal ya dari kota Jakarta. Kalau boleh tahu, kesibukan EYM akhir-akhir ini apa ya? Kalau kesibukan saya Kak, saya itu mahasiswa salah satu universitas swasta Kristen di Sumatera Utara. Tapi saya memang puji Tuhan udah meja hijau dan juga saya tinggal menunggu wisudanya saja di bulan Juli ini Kak. Wah, puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Thank you EYM untuk sharing singkatnya. Sahabat Blessing, hari ini kita mau mendengarkan kesaksian hidup dari EYM bahwa bagi Tuhan semua menjadi mungkin. Ketika EYM sedang berada di dalam pergumulan, khususnya di dalam mencari pekerjaan, Tuhan Yesus membukakan jalan di dalam kehidupannya, di mana pada akhirnya EYM dapat menerima pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Yuk langsung aja kita mendengarkan kesaksian hidup dari EYM. Yuk EYM silakan untuk memberikan kesaksian hidupnya. Ya Kak, terima kasih Kak untuk waktu yang udah Kakak berikan dan juga teman-teman untuk mendengarkan kesaksian saya. Saya ingin memberikan kesaksian tentang apa yang sudah saya alami kurang lebih bulan lalu pada bulan Mei kemarin EYM sudah mendapatkan gelar saya yaitu sebagai seorang sarjana dan juga itu memang berkat dari Tuhan dan doa-doa Kamarsal dari sahabat-sahabat Blessing di seluruh dunia. Bulan Maret kemarin saya sudah mendapatkan gelar tersebut dengan hasil yang sangat memuaskan, yang sangat baik dari Tuhan dan juga setelah mendapatkan kelulusan tersebut saya juga mendapatkan nilai yang luar biasa yang Tuhan berikan lewat tes TOEFL yang saya lakukan yang dibawakan oleh Kak Marsal juga dalam doa di bulan sebelumnya. Memang pada bulan Mei kemarin setelah meja hijau saya putuskan untuk pulang kampung untuk membantu orang tua membantu membuka-buka les di kampung karena masa pandemi saya ingin membantu adik-adik juga untuk belajar les. Jadi itu kebetulan jurusan saya ini juga cukup diminati di kampung, jadinya saya membukanya seperti itu di bulan April kemarin. Nah, saya membuka lesnya di kampung 1 bulan. Memang puji Tuhan disenangi oleh anak-anaknya, disenangi oleh orang tuanya, dan juga orang tua saya juga senang. Walaupun memang bukan nominal uang yang kita harapkan, tapi pengetahuan yang mereka dapat itu sangat berkesan bagi kita. Jadi saya membuka lesnya 1 bulan di situ. Memang 1 bulan setelah saya buka les, puji Tuhan saya mendapatkan lowongan pekerjaan yang dibuka oleh kampus saya sendiri. Luar biasa Tuhan ini membuka satu pekerjaan bagi lulusan. Bahkan seperti saya pun yang belum memiliki ijazah karena memang belum wisuda, hanya dengan modal SKTL, surat keterangan lulus, bisa mendaftar di pekerjaan ini. Jadi di situ saya berdoa kepada Tuhan, saya memang tertarik kepada pekerjaan ini, di mana pekerjaan ini bukan masalah gajinya yang ingin saya ambil, tapi juga pengalaman dan juga kesempatan. Karena kampus saya ini memberikan pekerjaannya, mereka akan membiayainya sekolah untuk melanjutkan perkuliahan tersebut di S2 seperti itu Kak dan teman-teman. Jadi memang saya sendiri berasal dari keluarga yang berkecukupan. Puji Tuhan kami masih mampu, tapi di sini kan saya ingin melanjutkan studi saya, namun ekonomi kami kurang karena adik saya tahun depan akan lulus SMA. Jadi kan saya berpikirnya beberapa tahun ke depan nih, kalau misalkan saya melanjut S2 saya sedangkan adik saya sarjana mereka tidak sampai, untuk apa saya memperoleh yang tinggi-tinggi sedangkan adik saya tidak memiliki hal tersebut. Nah, saya mampu, mereka juga harus mampu. Tapi karena melihat lowongan pekerjaan ini, saya sangat tertarik. Saya mendoakan pekerjaan ini dalam doa, ya Tuhan, jikalau memang Engkau mengizinkan saya, biarkanlah saya mengikuti apapun yang menjadi hasilnya Tuhan, Engkau yang memberikan yang terbaik. Tiap hari saya doakan. Dan memang pas di minggu terakhir pendaftaran, di situ saya harus pulang ke kota di Medan. Jadi di sini saya mengabari kepada orang tua saya puji Tuhan setuju. Memang saya tipikal orang yang kalau orang tua tidak mengizinkan, saya enggan untuk melangkah. Karena 2 orang tua itu sangat besar. Jadi orang tua saya mengizinkan, ya udah coba saja. Jadi saya mengurus semua berkas, tes kesehatan, surat narkoba. Jadi hari itu juga saya harus berangkat ke Medan karena besoknya
lockdown karena dilarang mudik lebaran besoknya. Jadi hari itu juga saya berangkat ke Medan. Dimana perjalanan ke Medan memang jauh Kak, sekitaran 7 jam seperti itu. Puji Tuhan saya sampai di Medan dengan selamat, meskipun dini hari saya nyampainya 1 jam. Memang dalam mobil tersebut saya juga selalu berdoa, Tuhan lancarkan semuanya Tuhan, dan Tuhan memang kehendakinya. Puji Tuhan saya sampai di Medan dengan selamat di kos jam 1 dini hari. Memang saya di situ takut mengabari orang tua saya nyampe malam-malam pasti akan dimarahi. Jadi saya teleponnya di pagi harinya, saya mengabari bahwa saya memang puji Tuhan saya saja. Besok harinya Kak, saya melamar ke kampus saya ini. Pas saya melamar, saya mengumpulkan berkas dan juga memberikannya kepada kantor yang menerima pekerjaan ini. Minggu itu adalah minggu terakhir pendaftaran. Jadi di situ setelah mendaftar, saya menunggu 2 minggu lagi karena memang masih diproses dan diperpanjang lagi. Jadi di situ saya bingung, kenapa diperpanjang? Tapi tidak apa-apa lah Tuhan, apapun nanti hasilnya Engkau yang memberi yang terbaik. Pas 2 minggu setelah penyerahan berkas, saya juga sharing ini kepada Kak Marsal di DM Instagram. Jadi saya menceritakan bahwa saya ingin mendaftar ke pekerjaan tersebut. Kakak mendoakan dan puji Tuhan saya lolos dalam berkas dan diberikan jadwal untuk interview. Hari itu juga memang panik, tapi ya udah berserah kepada Tuhan, pasti bisa. Jadi di situ saya juga meminta bantuan kepada Kak Marsal, meminta bantuan kepada orang tua, dan saya juga berdoa sendiri di kamar. Kebetulan saya sendiri di kamar kosan, apapun yang menjadi hasilnya Engkau memberikan yang terbaik. Jadi di situ setelah melakukan wawancara, memang wawancaranya berjalan lancar, dan setelah wawancara dikabari lagi seminggu setelah wawancara. Pagi hari saya terbangun, saya mendoakan Tuhan, Kau memberkati semuanya, Kau berkati apapun tujuan saya kedatang ke Medan ini, Engkau sudah tahu. Setelah seminggu, puji Tuhan di situ saya diterima dan bisa mengikuti psikotes. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada orang tua, teman-teman, bahkan kepada Kak Marsal yang sudah membantu doa. Di psikotesnya itu seminggu setelah diumumkan, selama seminggu itu ya memang saya dengan berdoa, saya juga belajar tekun karena doa harus didampingi dengan usaha. Jadi di situ saya selalu latihan psikotes. Setelah seminggu berlalu, saya mengikuti ujian psikotesnya. Ujian psikotesnya itu di pagi hari saya berdoa juga kepada Tuhan, saya sudah berusaha 1 minggu ini, bahkan sebelumnya melihat bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang berikan yang terbaik. Tuhan itu nyata seperti itu Kak. Sebelumnya Kak, sebelum saya masuk ke sini, saya sudah menghadapi berbagai persoalan. Bahkan teman saya sendiri, dia mengatakan seperti ini, itu apa kamu mencoba? Memang dia tidak tahu saya mencoba pekerjaan ini, tapi dia bisa membilangkan seperti ini Kak, itu apa kamu datang ke kantor itu? Saya sendiri tidak mencoba ke sana karena saya tahu kantor itu sudah memiliki 2 calon untuk dibeasiswai. Jadi saya di situ kan langsung down. Sebelum psikotes saya mendengarkan ini, langsung down. Ya Tuhan, apakah memang benarnya ini? Untuk apa memang saya jauh-jauh dari kampus melakukan ini? Tapi memang sudah ada calon mereka. Apakah memang benar Tuhan? Seperti itulah Kak, saya dulu sempat down, sempat nangis sendiri. Gimana ini Tuhan? Tiap hari saya memikirkan perkataan teman saya ini Kak. Memang cara tidak langsung mental kita itu jadi down dibuat dia. Pada satu malam ini saya sendiri di kos, saya berdoa kepada Tuhan, kalau memang sudah ada calonnya Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau yang memberikan yang terbaik. Engkau pasti menunjukkan Tuhan di mana kebenaran sejati. Saya buang pikiran mengenai perkataan kawan saya ini. Saya yakin Tuhan memberikan yang terbaik. Saya tidak percaya kepada dia. Itu hanya membuat kita menjadi down. Kak, ini cobaan. Itu Kak, perkataan teman saya ini saya share kepada kakak saya, kakak kandung. Kakak saya juga kan salah satu kakak rohani dalam perkumpulan Kristen gitu kan Kak. Ya kakak saya ini bilang gitu, ya jangan buat dia menjadi beban pikiranmu. Serahkan semua kepada Tuhan, serahkan semua kekhawatiran, semua kecurigaan, semua itu pasti hilang kalau kau berdoa kepada Tuhan. Jadi saya pas di situ saya selalu berdoa Kak, tiap hari saya berdoa, saya selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, Engkau memberikan terbaik, Engkau memberikan terbaik. Saya tidak mau membebani pikiran orang tua saya, jadi semua itu saya gumulkan dalam jiwa saya. Saya yakin Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hatinya. Ini saya yakin Tuhan pasti selalu ada. Setelah semua itu berlalu, ya psikotesnya juga berjalan dengan lancar puji Tuhan. Cuman di sini Kak, untuk menunggu psikotesnya memang belum diumumkan untuk kemenangannya, tapi yang diumumkan itu nanti 3
orang. Memang pas wawancara itu, puji Tuhan, kakak yang mewawancara itu juga bilang, jika kamu suatu saat kamu bekerja di sini, kamu jangan sombong. Itulah saya dengar. Kamu jangan sombong. Kamu jangan meninggikan dirimu di sini. Itu saya bilang sama kakak yang mewawancara saya yakin saya bisa dan akan melakukan yang terbaik. Jadi di sini kak, saya membagikan cerita ini kepada teman-teman karena memang yang pertama itu untuk segala sesuatu yang akan kita lakukan kita harus mendoakannya terlebih dahulu. Seperti pekerjaan yang saya lamar ini saya mendoakannya. Yang kedua kita harus direstui oleh orang tua kita, teman-teman. Itu sih kalau untuk hari ini. Oke, thank you ya EYM untuk kesaksiannya. Sahabat Blessing, hari ini kita kembali diingatkan bahwa betapa penting untuk kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap hal yang akan kita lakukan. Salah satu caranya untuk kita dapat mengandalkan Tuhan yaitu dengan kita mau berdoa kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang terlihat sukar dapat kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan sesungguhnya semua menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mau terus-menerus belajar untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap hal yang akan kita lakukan melalui doa. Dan percayalah bahwa bagi Tuhan semua menjadi mungkin. Sekali lagi terima kasih ya untuk EYM atas kesaksiannya. Boleh nggak memberikan pesan singkat untuk setiap sahabat Blessing yang telah mendengarkan kesaksian dari EYM hari ini? Terima kasih pesan dari saya kepada teman-teman. Yang pertama itu kita harus mengingat dalam Mazmur 34 ayat 19 Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Dan juga kita harus tetap berdoa seperti yang diingatkan oleh Tuhan. Kita harus tetap berdoa apapun yang kita alami, apapun. Oke, thank you ya EYM. Untuk setiap sahabat Blessing yang diberkati dengan Blessing Story hari ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya YouTube channel dari Blessing Entertainment. Dan untuk setiap sahabat Blessing yang juga rindu untuk memberikan kesaksian hidup mengenai kebaikan Tuhan yang pernah dialami, sahabat Blessing bisa langsung mengklik link yang terdapat di kolom description YouTube channel Blessing Entertainment. Sampai berjumpa di Blessing Story selanjutnya. See you and God bless you.